kenapa ya untuk mendapat label seseorang melakukan sebuah perubahan, langkah gerakan itu ada background dia dari kampus mana? Ya, halo teman-teman semua. Hai. Ada Asti di sini, Rosvita Astikula. Ada Kiki. Kita terakhir ketemu 5 tahun yang lalu, 2019 di Singapura. Yep. Sama-sama pertama kali ketemu, bro, bukan terakhir kali. Pertama kali ketemu 2019 di Singapura. Pertama kali kenalan ternyata ada ya daerah namanya Sumba. Jujur aku nggak pernah tahu, nggak bohong. Serius? Ya, aku pikir Sumba dan Sumbawa adalah hal yang sama. Hanya berbeda ya. Betul. Sumba kan NTT, Sumbawa NTB. Itu ingat Sumbawa, ya. NTB, Sata NTT. Oke. Jadi Ti, ceritain, kamu aslinya dari Sumba? Sumba, betul. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, bukan Nusa Tenggara Barat. Lokasi persisnya di mana sih Sumba tuh? Sumba lokasi persisnya 1 hour flight from Bali loh sebenarnya. Untuk ke Sumba tapi perlu 1 jam perlu dari 1 jam lah Bali, penerbangannya ke Bali ya. Betul. Ya. Ti, ceritain dong sedikit kamu asli dari Sumba, dari suku apa, terus keluarga seperti apa sebenarnya? Nah, kalau di Sumba kebetulan kalau suku tertentu mungkin lebih dikenal kampung kali ya gitu kan. Saya memang aslinya dari Lamboya, Sumba Barat. Lamboya. Ya betul. My mom dari Loli, terus bapak saya dari Lamboya. Tapi lebih dikenal karena lahir besarnya di Lamboya gitu. Lamboya itu salah satu kecamatan yang ada di Sumba Barat. My mom ibu rumah tangga, terus bapak saya juga, ya bapak saya dulu driver gitu. Dan memang dibesarkan dari keluarga yang very simple, tapi kita sangat happy. No electricity, no internet. Jadi kamu sempat mengalami fase di mana kamu nggak punya listrik di rumah? Pernah. Bahkan masih ingat betul waktu kecil itu untuk nonton TV aja gue jalan kaki berapa ya, 5 kilo gitu. Untuk bisa nonton TV? Itu di rumah tetangga? Iya, rumah jauh lah, malahan tetangga lagi gitu kan. Terus dan itu adalah yang membentuk saya pribadi untuk bisa bagaimana caranya untuk keluar dari kotak ini di tengah-tengah stigma di mana perempuan itu masih terbatas untuk bisa akses pendidikan lebih tinggi, terutama kalau untuk ke university gitu kan. Kamu kan perempuan, nggak usah kuliah lebih tinggi-tinggi di saat itulah, zaman-zaman seperti itu. Dan memang dibesarkan di daerah yang sebenarnya ini kalau mau bilang budaya itu habit kali ya, habit yang akhirnya it's kind of culture. Di mana perempuan dibatasi akses untuk berbicara gitu kan, di mana perempuan juga terbatas untuk punya peran mengambil keputusan, ya kan. Jangan ambil contoh jauh-jauh deh. For example, with my family background, you know, like I see my mom just say yes, you know, and I see my grandma juga oh ya gitu kan gitu. Karena apa? Karena ada gap yang mengatakan bahwa perempuan itu bukan laki-laki, ya kan? Jadi berada di dapur, melayani suami, ya kan? Terus kalau misalnya suami lagi berdiskusi gitu ya, membuat sesuatu atau adalah diskusi-diskusi entah tentang budaya, adalah keputusan-keputusan yang harus memang melibatkan keluarga besar gitu. Dan di mana saya lihat di situ kok peran perempuan kok masih bukannya tidak dilibatkan, tapi masih di ujung bale-bale. Kayak, you know, you just like, oh ya. Padahal dalam hati itu saya percaya ya, you know, like once ketika perempuan ambil keputusan, wah itu bisa surprise a lot. Dan since then I realize very young gitu, maksudnya ketika benar-benar saya kayak masih muda, tapi udah punya pemikiran untuk aku kayaknya punya kok peran yang sama, kita laki-laki dan perempuan sama. Nah itu akhirnya kamu berkuliah di Malang. Malang. Dan itu apa modalnya? Setahu saya kamu nekat kan untuk ke Malang dengan bawa biaya berapa? Iya, dan you know nggak, nggak punya sama sekali informasi tahun 2010
tentang seperti apa sih universitas. Gue tuh nggak punya pilihan, Ki. Apa gitu bentuknya ya? Iya, saya nggak punya pilihan universitas yang mana, terus akses saya untuk ke sana itu melalui apa. Naik pesawat juga belum pernah? Iya, pesawat kayaknya pernah deh. Saya pernah lomba waktu SMP sih pertama kali, karena itu tadi saya ikut perlombaan Banyak itulah, lomba, jadi ke ya? Kupang gitu-gitu kan, ke provinsi gitu kan. Jadi pernah, tapi kan udah lupa juga kan, itu kan masih di NTT lah gitu. Tapi very first time, it was very first time for me, itu 2010 ya, waktu Yeah. itu 2010 itu ke Malang. Dan itu kamu tahu saya, kakak saya titipin di temannya yang kuliah di Malang. Terus saya dititipin dari Sumba flight kan. Aku masih ingat betul, modalku 200.000 apa 250 Dari Sumba deh. cuma bawa 200.000. 250 kalau salah, 250.000. 250.000 itu untuk ke pas, saya masih ingat betul 150 dari Bali, pakai travel gitu ke Malang. Pakai travel ke Malang. Jadi saya dari Bali, dari Sumba ke Bali pesawat. Nah dari itu, modal itu dong. Terus sampai sana nggak tahu. Jadi sepanjangnya gue nggak tidur, Ki. Benar-benar kayak Om, dan itu kan lucu kan, anak Sumba, anak Timur pertama kali, terus sepanjang jalan, Om, kita nih sudah di mana? Gitu. Dengan polosnya Om. Di bus itu ya? Di bus. Jadi ini kan driver, dan aku milih duduk emang di belakangnya driver. Jadi ingat kembali memori saya waktu itu, Bapak sedang nyetir gitu kan, dia kan driver ya gitu. Jadi saya di belakang tuh melok dari gini lah, kayak gitu kan, Bapak tuh di belakang. Jadi segitunya saya juga di belakang gini, Om, kita udah di mana? Gue panggil Om. Karena orang Timur biasa manggilnya Om. Iya, karena di Sumba kan emang untuk respect yang lebih dewasa kan panggilnya namanya kan Om, kita di mana? Karena benar-benar itu selama 10 jam saya nggak tidur. Itu kamu gimana mengupdate keluarga kamu ada di mana? Dan pas kamu nyampe Malang, apakah kamu udah punya tempat tinggal? Dan enggak ada. Dan anehnya waktu itu kan HP itu loh, yang Nokia kalau dipencet terus warna kuning itu loh, nak. 3310. Iya, 310 gitu kan. Dan memang seperlunya gue nggak ini, sudah tiba di apa namanya, di terminal di Malang. Terus ada Kak Siska Billy, yaitu jemput temannya Kak Ita itu. Jadi ya udah, bermodal nekat bertanya. Jadi itu memang kalau dimanapun yang penting bertanya, terus jangan malu, jangan takut. Dan saya cukup sangat percaya diri kala itu ya. Dan terus di sana saya dijemput dan diurus. Terus kampus juga nggak ada pilihan, kampus mana udah deh di sini gitu. Jadi kamu belum dapat kampus dulu sebelumnya? Enggak. Jadi yang penting Belum pergi keluar dari Sumba, Keluar aja sampai dulu ke Pulau Jawa, di mana itu ada di Malang, dan situ mencari tahu gimana caranya bisa kuliah dimanapun itu. Dimanapun itu. Pengen sekarang kan waktu SMK kan jurusan akuntansi nih, Ki. Nah, jadi memang suka banget yang perpajakan gitu, accounting gitu-gitu. Jadi waktu udah berpikir, nanti udah punya ini nih, udah punya cita-cita nanti mau kerja di bank asing gitu lah. Oke. Ngerti nggak? Jadi kayak gitulah. Jadi ongkot adalah karena itu tadi. Nah, tapi setiba di Malang, kan gue mah suka belajar juga bahasa Inggris, nggak tahu kenapa, dari sempat tuh emang suka aja gitu. Terus masuk sana nggak ada kepikiran untuk masuk yang fakultas pendidikan bahasa Inggris kan, akhirnya aku pilih. Itu cuma pilih kan alasannya apa? Itu ada mata kuliah pilihan dulu, ada mata kuliah pilihan, ada ada banking, jadi kan ada bank, terus ada perhotelan gitu-gitu kan. Jadi menurut saya udah deh ambil ini aja gitu. Tapi fakultasnya pendidikan karena mungkin sudah ada apa ya, mungkin jalannya kali ya, Ki ya. Tapi out of my mind untuk saat ini yang menjadi profesi saya untuk jadi guru. Justru dulu nggak punya cita-cita jadi guru. Ini juga sebenarnya seorang guru ya. Teacher, nanti kita akan bercerita mengenai yayasan yang dibangun oleh Asti. Tapi aku masih penasaran. Kamu dengan 250.000 dari Sumba, terus akhirnya tiba di Malang, dapatlah di sebuah kampus di Malang. Itu biayanya gimana? Biaya tempat tinggal, biaya makan, biaya kuliah itu gimana kamu mencarinya? Untuk pertama kali itu masih cukup, Ki. I don't know kenapa kok bisa cukup 250 itu. Iya, bagaimana? Yang
pertama kan emang di masih perkenalan lingkungan lah, tinggal sama tadi temannya Kak Ita. Teman kakakmu. Iya, terus 150 itu. Nah, setelah tiba di sana, ya orang tua akhirnya juga mungkin nggak mau anaknya di sana kenapa ya gitu. Dan kebetulan ada masih saving sedikit dari tadi karena saya dulu penerima juga beasiswa lah sedikit dari waktu masih SMA gitu kan. Jadi akhirnya itu untuk saya sebulan itu masih bisa bertahan dengan yang tadi yang disupport my sister and my parents gitu kan. Jadi tapi yang membuat saya itu waktu itu untuk pindah karena aku udah mulai pindah tuh 1 bulan kemudian pindah dari tempatnya nggak sampai 1 bulan 3 minggu lah adalah gitu dari temannya Kak Ita ya ke tempat sendiri karena untuk dekat ke kampusnya. Aku dulu di kampus Kanjuruhan Malang, Universitas Kanjuruhan Malang. Udah setelah itu melihat keadaan sekeliling dan saya sangat bersyukur dipertemukan pertama kali itu yang memang ada juga keluarga Sumba kan kalau di mana-mana kita sangat NTT itu kan kuat ya orang timur bersama-sama dari timur ada di Pulau Jawa. Iya, kamu benar. ada nggak dari situ kamu udah merasa nggak sih kayak ada sebuah jadi kalau ketemu orang timur orang NTT itu sama-sama tuh kamu merasa kayak nggak khawatir sendirian lapar gitu loh, ngerti gak sih? Saling That's ya itu makanya saya bersyukur jadi orang timurnya itu very strong. Kamu merasa nggak sih ada semacam perilaku rasis yang kamu terima sebagai orang NTT? Iya, aku ingat Jawa. betul karena itu waktu kan ada pengalaman. Terus pertama kita dulu namanya P3T ya. Jadi kita itu sama sekarang kalau ospek gitu kan, orientasi mahasiswa baru ya kan. Nah, itu kelihatan mungkin dari dialek saya sebagai orang Sumba tuh benar-benar sangat ini kan dari E-nya kuat gitu kan. Iya, bukan E-nya cuman memang perilakunya dan juga itu emang juga sangat karena saya sangat proud of my background gitu kan. Itu kalau mau bilang I don't know lah kalau misalnya itu dibilang rasis atau apa-apa ya gitu. Tapi menurut saya lucu aja gitu loh. Kok bisa ya? Apa ini tuh masih yang kayak kamu terima misalnya? Iya, kayak misalnya dialek kita selalu dibikin satu candaan. Iya, seperti candaan. Oh, ini di mana? Itu Sumba itu yang kuda liar ya gitu. Terus rambut saya kan dulu kan masih ingat tuh masih disuka ini kan gitu. Mekar ya? Iya, bukan mekar. Rambut saya dulu malahan sangat-sangat panjang dan itu bagus banget. Itu belum diapa-apain kan. Jadi mekar kayak kemarin itu kan memang suka diwarnain gitu kan. Terus ini kan suka diikat karena ada istilah ikatnya orang Sumba kan sampai di sini tuh. Kayak disanggul gitu lah, jadi tinggi, dikuncir gitu sangat tinggi gitu kan. Terus suka dimainin jadi mic, jadi apa gitu. Suka ya itu sih. Tapi kalau yang lain-lain kayak dibilang Asti ini kurus atau apa, kayaknya dari kecil deh dibilangin kayak gitu. Tapi for me like enggak sih, puji Tuhan itu rasis ya enggak lah. Kamu sempat enggak lah. Kayak pernah kamu ngobrol ketika lagi kuliah, kamu juga aktif mencari uang dengan cara mengajar. Oh iya. Iya kan? Dan pernah dibayar hanya dengan nasi bungkus. Ceritain deh. Jadi bulan ke-6 aku udah mulai risau karena waktu itu. Menipis keuangan. Iya, bukan menipis emang, dan juga nggak tahu ya kenapa. Karena tadi ya saya masih ingat betul SMP SMA tuh udah saya ingat waktu kecil nenek saya kan pergi ke Bali tuh. Terus bawa pulang permen lah gitu. Permen tuh gue nggak makan, gue jual tau. Jadi permennya dijual di teman-teman SD gitu. Nah mungkin ketika saya flashback ulang waktu kuliah di ini, saya kayak nggak khawatir gitu loh mau makan apa, mau gimana gitu kan. Terus saya berpikir, nah ini saya pilih fakultas pendidikan, nah pasti nanti kan ujungnya ngajar. Nah nggak bisa dong saya cuma kuliah doang ngambil ininya gitu. Dan sekalian saya melihat anak-anak di Malang di tetangga itu anak-anak masih juga ada yang kesulitan untuk membaca, ya kan menulis, terus mereka cuma main. Jadi adalah itu mencoba dari lingkungan sekitar doang gitu. Nah pas ke gereja ada seorang ibu ya, Ibu Pauline namanya. Itu dia bilang anaknya itu waktu itu ada yang TK terus ada yang SD, Bella sama Dika. Hai Bella, Dika sekarang udah gede. Dan bilang Asti ngajarin dong anak-anak gitu. Jadi ya udah saya ngajarin benar-benar bukan prioritasnya untuk uang nih Ki gitu. Ya maksudnya kalau uang oke lah, tapi lebih ke tadi niat saya untuk bisa belajar gitu kan. Nah tapi ternyata setelah itu
ngajar, setelah selesai ngajar itu kan dibayar nasi bungkus. Kamu tahu berapa tahun? Berapa? Selama 1 tahun. Oh. Jadi selama 1 tahun itu setiap jam 4 sampai jam 7 malam gitu ya. Terus saya pulang selalu bawa nasi bungkus. Aku Bisa untuk makan malam. Iya. Nah setelah 1 tahun kemudian nambah tuh nasi bungkus sama 5.000. Oh. Nah, terus 1 tahun kemudian 2000 kan ini 3 tahun, 4 tahun ya itu terus 2003 dibayar tetap nasi bungkus sampai 10.000 sampai 2014 selesai gue dibayar 15.000. Ini ya, Iya. ya segitu dengan nasi bungkus tetap. Jadi selama Dan itu bisa membuat saya ingat dan sambil saya memang dulu jualan dari masuk baru 6 bulan. Ketemu lagi salah satu karyawan di Ramayana, Mall Ramayana. Itu kan biasanya kalau cuci gudang banyak tuh barang-barang kan lebih murah, Iya, kan? iya. Gue jual keliling kampus. Jadi bawa kresek merah gitu terus bawa tas. Jualan Saya tawarin di ke dosen, kampus. ke teman-teman gitu terus ke ke teman-teman Sumba. Kadang justru saya ingat betul dulu teman Sumba bilang begini, ada deh orang begini. Asti, kok itu bikin malu-malu saja gitu. Oh, kenapa? Karena saya jualan, kau nih bilang kau pulang saja di Sumba, itu di pasar Impres, masih pasar Impres Waika Bubak katanya. Ngapain? Tapi menurut itu kenapa gitu sih Kak? Tapi saya nggak merasa kurang hati sih, biasa aja gitu. Cuman ya kalau memang ya udah deh gitu. Iya. Dan saya merasa bahwa iya, tapi belilah gitu. Nah itu banyak lah hal itu sampai tamat tetap saya jualan. Jadi kadang aneh, tapi sebenarnya bukan satu-satu lagi ya, bukan satu tujuannya uang loh. Tapi lebih kepada mendidik mental Asti. Karena saya percaya kadang NTT itu bukan ya NTT atau mungkin saya pribadi deh sebagai anak NTT nih, bukan mau menjudge yang bukan bermaksud untuk orang NTT di luar sana ya. Tapi saya berasa bahwa waktu itu tuh saya punya ego yang sangat tinggi, punya gengsi yang pride yang sangat tinggi. Oh saya kan dari NTT, saya kan dari Sumba. Kenapa juga ya saya harus jualan, tinggal telepon orang tua minta aja uang gitu kan? Tapi saya menguji diri saya kala itu untuk bisa meninggalkan itu semua gitu. Padahal dalam hati tuh nervous, ada rasa malu waktu itu, tapi setelah saya menjalankannya kok enak ya gitu. Ngebantu juga secara kebutuhan saya gitu kan untuk saya makan, tapi juga pengalaman hidup saya untuk bertumbuh sebagai Asti anak muda waktu itu juga ternyata bisa gitu. Itu ketika kamu masuk di Universitas Kanjuruhan di Malang, mungkin kamu sempat, karena kita pernah ketemu di Singapura, kamu bilang orang akan bertanya kamu dari kampus mana. Salah satunya kamu kan, jadi saya, pas kita masih ingat betul kan, kita kan waktu itu kan kita belum ketemu, udah masuk kumpul mau conference kan, pertama kali mau makan malam. Nah habis keluar dari lift kita ngumpul dulu tuh nunggu teman-teman yang lain, karena itu kan acara internasional ya waktu itu, jadi dari berbagai negara tuh, dan kebetulan saya Kiki sama Banila utusan dari Indonesia gitu. Dan waktu itu pas ngobrol-ngobrol kan, ngobrol sama yang India ya waktu itu ya, terus lu bilang kamu dulu alumni Amerika ya gitu. Oh, aku sempat ngomong gitu. Iya, dan itu kenapa sih? Itu yang kamu bilang mungkin ada ignorance dari anak Jakarta ya, ketika masuk ikut acara konferensi internasional, mungkin kita mikirnya antara dia dari UI atau dia dari UGM. Nah betul, dan betul waktu itu kan si Manila juga bilang. Nah waktu itu kan emang nggak tahu ya kenapa saya satu-satunya yang memang mohon maaf nih kampusnya ya dikenal gitu kan. Kalian kan waktu itu kan ada yang dari Harvard lah, ada yang dari Stanford, ada yang dari Boston, ada yang, dan waktu itu iya macam-macam kan, dan kamu juga kan waktu itu udah pas kemarin kamu dari Stanford nih. Nah, kamu waktu itu dari Boston. Kamu Boston waktu itu. Nah, itu yang membuat saya kayak sedikit menggelitik gitu loh. Saya waktu itu tuh bukan malu, bukannya malu ya, tapi menurut saya kenapa ya untuk mendapat label seseorang melakukan sebuah perubahan, langkah gerakan itu ada background dia dari kampus mana. Karena saya rasa betul, saya rasa betul waktu itu di Singapura dibilang, iya kamu UI ya dulu. Nah kan bilang from Indonesia kan, dari UI ya. Bukan, saya dulu kuliah di Malang. Oh Brawijaya ya gitu ya. Oh bukan. Oh ini Universitas Negeri Malang ya. Bukan, saya di Kanjuruhan. Di mana itu? Gitu. Jadi dari pandangan orang tuh
Iya di Kanjuruhan Malang, nggak tahu tuh kampusnya di mana. Mereka langsung kayak gitu. Tapi justru waktu itu justru menjadi momennya saya menjadi daya tarik untuk ada media waktu itu di Singapura untuk tanya. Karena latar belakang saya juga sebagai komunitas kan kamu kan udah ada lembaga resmi ya punya YPAB kan. Nah saya itu kan dulu masih grass organization. Ya, jadi sebagai background Asti ini dipertanyakan itu. Setelah dia lulus dari Universitas Kanjuruhan Malang, dia kembali ke Sumba mengabdi dengan membentuk sebuah komunitas namanya English Goes to Kampung. Yang sekarang udah berdiri berapa tahun, Ti? Sekarang berjalan 10 ya, 10 tahun dan udah punya semacam sekolah sendiri ya. Iya, udah punya lembaga gedung, dulu kan lembaga, masih komunitas. Ya gitu deh. Dan itu sih Ki, yang menurut saya kenapa ya seharusnya kan janganlah kita membuat sebuah label kesuksesan seseorang itu dengan background pendidikan dia, ya kan. Tapi sebenarnya coba deh lihat apa yang aksi nyata dia yang bisa impactful untuk society, untuk environment atau untuk itu gitu. Tapi selalu dipersoalkan soal ini pasti kamu dulu kuliah di sini kan jadi buat ini. Masih loh saya dibuat gitu. Iya. Padahal sampai sekarang ini termasuk orang yang selalu bilang ayo Ti kuliah gitu. I know you sampai sekarang dia selalu support gitu kuliah lagi gitu kan gitu. Cuman sampai sekarang pun bahkan saya belum pernah loh untuk kuliah di luar negeri gitu kan. Tapi masih ada orang dulu pasti dia mungkin kuliah di Amerika, dia padahal belum pernah saya ke Amerika. Jadi mungkin gini, kita ngelihat untuk membuat sebuah impact yang besar, kita nggak harus berasal dari kampus yang besar. Betul ya kan? Dan justru sebenarnya kalau kita ngelihat cerita dari Asti, untuk kamu bisa masuk ke Universitas Kanjuruhan itu udah sesuatu karena kamu dari daerah timur, dari Sumba yang kamu cerita untuk nonton TV aja harus berjalan 5 km. Dan saya rasa itu privilege buat orang timur waktu itu untuk saya. Dan itu untuk bisa masuk ke Jawa aja udah privilege kan? Iya, untuk saya pribadi, nggak tahu ya yang lainnya. Kalau untuk saya waktu itu keluar dari kotak saya aja itu dari kandang Sumbanya saya itu udah menjadi kemenangan waktu itu karena saya berani gitu kan. Iya, benar. Ya kan? Benar. Nah, dan ceritain sedikit deh mengenai EGK dan dampak yang telah diberikan EGK selama ini untuk komunitas di Sumba. Oke, EGK kan kamu tahu juga kan ceritanya Ki ya, English Goes to Kampung ini kan sebenarnya platform yang fokus ke pendidikan, lingkungan dan juga sosial ya. Dan itu 2012 sampai 2018 awal itu kan masih independen, masih saya sendiri. Terus 2018 ke 19 sudah mulai komunitas volunteer lah gitu kan, sambil sembari belajar bagaimana membentuk menjadi yayasan, lembaga gitu. Kami pun pendidikannya di EGK, kurikulumnya kita punya kurikulum sendiri. Itu kurikulum local base. Namanya gimana kami beradaptasi dengan very kontekstual lah gitu, dengan beradaptasi dengan lingkungan setempat, dengan budaya-budaya kita gitu kan. Karena di sana walaupun Sumba, kita satu pulau, beda kampung aja kita udah beda bahasa, beda karakter, suku. Mukanya juga beda fisiknya. Beda, iya kan gitu. Jadi sebenarnya itu di EGK kita mau gimana ya pendidikan ini yang lokal, yang benar-benar grassroots itu ini loh gitu. Jadi ketika menjalankan itu ternyata progresnya besar. Dulu kan saya ingat betul cuman mulai dari pesisir pantai, terus di Lamboya itu dari 5 anak ya, 3 sampai 5 gitu, hasilnya terus berkembang dari saya yang sendiri gitu ya, dari 5 sekarang kita kalau menditotalkan dari 2015 sampai saat ini itu sekitar belasan ribu kan. Nah kemarin data terakhir 2023 sampai 2024 sampai saat ini dari tim saya kemarin tuh kita ada sekitar kurang lebih 5.600-an lah untuk tahun ini gitu. Yang anak-anak dampaknya dan sebelumnya itu kita kan pada lulus kan. Itu kita semua saat itu udah 8.000 untuk kalau dari Sumba. Jadi dari 1 pos sekarang kita udah 20 gitu, 20 pos. Dari yang satunya saya, timnya sekarang kita sekitaran 30-an teachers dan tambah staff administrasi semua, pegawai dan semuanya kita 50-an. Dan udah punya gedung sendiri. Iya, udah gedung sendiri dan waktu itu emang ya again mulai dengan langkah itu yang kecil, emang punya cita gimana ya nanti supaya bisa menjadi bukan cuma soal kita memberi diri, tapi juga menjadi peluang untuk orang lokal bisa menjadi lapangan pekerjaan gitu. Nah tapi ternyata saat ini benar gitu, dan itu senang sih. Nah sekarang kan kamu juga bertransformasi dengan punya social enterprise. Oh iya. Kamu punya Karaja Sumba. Boleh ceritain dikit? Iya, Karaja Sumba itu memang social enterprise yang fokus ke empowering women through weaving. Kita. Tapi ini cukup menarik Ki. Sebenarnya itu keresahan saya juga dari kecil.
yang soal kekerasan dalam rumah tangga dan anak-anak. Nah, karena kan waktu itu memang saya selalu menyaksikan bagaimana di Sumba itu kekerasan terhadap perempuan dan anak itu selalu menjadi tempat, untuk mereka tangan-tangan kasar itu, ya, para laki, untuk mereka mengeluarkan verbal abuse itu segala macam. Dan waktu saya masih kecil, tapi saya nggak bisa buat apa-apa gitu. Dan di satu sisi emang waktu pas COVID kebingungan gimana caranya untuk bisa berdampak selain pendidikan tadi ya. Pendidikan tadi kan di EGK udah progres nih, bisa membuka mindset bagaimana pentingnya pendidikan di Sumba, bagaimana punya keberanian anak untuk bermimpi dan segala macam. Nah, tidak semua anak-anak datang dari background sama seperti saya yang masih terbatas secara ekonomi. Tinggal. Dan kenapa Karaja, kenapa weaving? Karena itu adalah basic skill yang dimiliki oleh seorang perempuan. Merajut ya? Menenun. Yang saya tidak membutuhkan waktu, energi, atau tenaga, atau mungkin guru untuk mengajarkan. Karena mereka itu udah skill mereka gitu. Ketika anak-anak perempuan lahir 7 tahun, dia udah belajar menenun. Ada nggak? Nah, saya melihat waktu itu pas 2019 ke 2020 kan langsung COVID tuh. Nah, adalah keinginan untuk bisa berguna lagi secara finansial, pastinya kan, melihat tetangga, saudara kesulitan gitu kan. Tapi oke sekali ya memberikan bantuan secara cash gitu uang. Tapi saya lihat nggak berlanjutan, tinggal. Jadi saya berpikir harus bekerja, harus menghasilkan sesuatu, tetapi juga dampaknya untuk secara pertumbuhan ekonominya ada, dampaknya ke lingkungan juga ada. Untuk equality tadi yang saya singgah juga, iya, untuk perempuan lebih berdaya juga dapat gitu. Apa? Nah, makanya Karaja muncul, Karaja yang mengangkat kembali heritage lama, menggunakan cotton, pewarnaan alami, ya kan. Terus semuanya prosesnya benar-benar handmade. Ya, dan itu menurutku adalah fair nih gitu. Karena kan sekarang kan fashion industry atau apapun hype fashion, ya fast fashion di mana-mana, ya, dan sekarang lagi sangat terkenal soal ini fashion sustainable gitu kan. Padahal sebenarnya tanpa kita sadari sedang ada beberapa yang sedang mengeksploit karyawan karena mass production, contoh manusianya atau seorang ibu gitu kan. Eksploitasi budaya, ada juga eksploitasi alam, ada juga katagal itu karena kejar market dan segala macam. Maaf nih, karena memang tadi social enterprise ya, dampaknya itu agak berbeda nih Karaja, biar teman-teman juga tahu kenapa ini dampak punya ekonomi tapi juga dampak lingkungannya dapat gitu. Jadi memang di Karaja sendiri saat itu pertama 2019-2020 itu cuma 10 orang Ki. Ibu-ibu ya? Iya, ibu-ibu sama anak-anak, ibu-ibu korban kekerasan terus sama anak muda. Karena ya anak muda kenapa saya selalu barengin? Karena mereka yang akan melanjutkan ini. Dan karena mereka kan korbannya kan ada kekerasan terhadap anak perempuan dan juga ibu-ibu kan, perusahaan rumah tangga gitu. Dan setelah itu terus berjalan, hanya tahun kedua bertambah saat ini 250. 250 dari satu desa, sekarang 9 desa. Jadi ibu-ibunya 80%, 20% itu anak-anak muda. Itu marketnya siapa yang beli barang-barang tenunan Karaja? Marketnya kebetulan saat ini dari selama 5 tahun terakhir ini 80% tuh marketnya global Ki. Global ya? Ke negara mana aja? Iya, kemarin kebanyakan kita di hampir semua Eropa, itu terus sama New York, itu Amerika juga paling banyak, Singapura, Australia dan segala. Tapi kita bukan mass production sih. Iya, kita bukan mass production. Tadi sustainability itu sebenarnya bukan soal cuman dampak alam kayak ini ya, tapi juga quantity juga itu perlu loh. Karena kalau jangan sampai gara-gara marketnya naik, gitu. Jadi tadi kembali lagi mama-mama di-push kerjanya. Mama-mama kerjanya, mereka makanya saya nggak punya tempat kayak misalnya tempat industri sendiri, tempat produksi, tapi mama dari kampungnya. Jadi mereka bisa juga istirahat sambil memperhatikan anaknya, mereka bisa. Jadi mereka mulai kerja dari jam 10 sampai jam 4. Berapa lama ya kalau untuk bikin satu tenun itu biasanya? Tergantung ukurannya, tergantung juga pewarnaannya, prosesnya rata-rata ada rata-rata ya yang ukuran gede gitu tuh sampai 4 sampai 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ada yang 1 bulan, yang kecil ada yang 1 bulan. Apa yang membuat tenun Sumba itu unik dibanding daerah lain? Tenun Sumba itu macam-macam ya Ki ya. Kita mungkin saya akan fokus ke Karaja yang saya terjun langsung ya. Yang Karaja ini kan dari Lamboya nih. Adalah tenun Sumba Timur, Sumba Tengah, itu tuh macam-macam gitu. Tapi yang benar-benar saya geluti ini adalah salah satunya tenun Karaja ya. Yang kalau menurut saya itu yang kalau Karaja sendiri membuat unik adalah
apa ya tadi ya, dampak-dampaknya tadi, prosesnya, terus bahan-bahan dasarnya juga kan, bahan Semua mentahnya alami. semuanya kan alami gitu, dari cottonnya, terus dari bahan pewarnanya dari kulit kayu, Iya. dari daunan. Nah itu bagus, jadi mau dibuat baju, mau buat apapun untuk kulit lu bagus. Kamu mau cuci pun juga itu bagus untuk lingkungan, justru jadi pupuk bahkan gitu. Oke, Ti, kamu pertama kamu jadi bisa bilang perempuan pertama ya di keluarga kamu, benar kan, yang berkuliah? Perempuan. Pertama, iya Ya betul. kan, Iya, berkuliah ke Pulau Jawa di Malang, kamu membuka jalan sehingga kamu kembali ke Sumba. Semoga ya, kamu Ki. membentuk sebuah komunitas yang telah Thank you. puluhan ribu yang terdampak dari adanya Iya. EGK ini, dan kamu bikin usaha bisnis juga Iya. untuk membantu ibu-ibu sekitar. Menurut kamu apa sih, Ti, yang ngebuat kamu dari dahulu punya tekad yang kuat, yang nggak semua orang punya tekad itu apa? Ki, ini saya tidak pernah ngobrolin ya, kecuali mungkin my circle, Yeah. my friends itu kayak Nana dan segala macam. Kalau mau ditanya deep downnya, sebenarnya ini the way I'm grateful to God for all the Okay. blessing I have. Itu ya, itu dulu Yeah. ya. Karena mungkin bagi yang lain mungkin apa sih gitu, tapi itu ya, kalau bukan itu saya rasa kayaknya saya nggak sekuat itu deh, Ki, untuk bisa loncat itu kan, yang mungkin dari asli yang fokus ke pendidikan, lingkungan dan budaya tadi, terus kayak ke usaha, let's say ya, buka usaha lah yang kejadian saat ini. Dan tadi seperti saya ulang lagi, karena memang saya tidak mau memupuk rasa kasihan melihat kesedihan di depan mata saya. Terus saya sebagai manusia yang saya rasa saya masih cukup punya energi, punya talenta, punya bakat untuk bisa do something gitu loh. Iya. Itu sih. Entah itu dia sukses atau tidak, itu sih yang kadang saya berpikir coba aja dulu gitu. Tapi- dan nggak harus besar, dimana Iya. kecil aja gitu. Ya, tapi maksudnya bagaimana mungkin kamu bisa merasa itu mungkin di saat lingkungan di sekitar kamu tuh kamu nggak punya contoh yang benar-benar real gitu. Misalnya kan yang dari lingkungan yang privilege dan sebagainya. Iya. Gimana kamu sampai akhirnya bisa punya impact ke puluhan ribu orang? Kalau misalnya nggak melihat contoh, bukan juga, karena my mom. Oke, jadi kamu melihat sebenarnya my sosok mom, seorang my ibu, my mom yang- sih. Ya, deep down saya mama. Jadi mama itu saya mengikuti hidup mama, cara hidup mama memperlakukan orang lain gitu ya, penuh dengan kasih gitu ya. Iya. So mama dulu kami pernah sering sering selalu dalam keadaan kesulitan lah gitu. Iya. Contoh makan dan segala macam. Tapi mama justru selalu memberi dari kekurangannya, enggak? Dia dengan happy face gitu loh, Ki. Oke. Padahal dia tahu gitu. Padahal ada satu kalau kita juga ini lagi sulit, ngapa sih lu Iya. bantu orang gitu. Iya. Nah, dan itu tuh yang membuat saya kayak mungkin itu kali ya, karena mama itu bukan orang yang suka ngobrol, Ki, yang Iya, introvert. mama Iya. tuh yang introvert, dan juga mama mengajarkan kasih itu tuh dengan cara hidupnya, dan mungkin itu pelajaran paling berharga kali ya from my mom gitu, dan from my grandparents gitu-gitu, ketika saya lihat dari my brothers and sisters juga mungkin. Oke. Itu sih sebenarnya mereka yang mengajarkan saya untuk yang paling terdekat ya gitu. Iya. Selain tadi keresahan-keresahan dari lingkungan, sosial dan budaya tadi gitu. Jadi kasih yang kita dapatkan dari keluarga itu yang benar-benar menjadi motivasi kamu untuk membuat Iya. perubahan minimal dari keluarga dahulu ya. Iya, betul. Itu sih paling penting. Oke, Ti. Apa kata-kata yang ingin kamu sampaikan khususnya mereka yang terpinggirkan dari daerah timur dan ingin menggapai mimpinya? Apa ya? Ini siapa saya sih sebenarnya untuk bilang ke mereka, tapi mungkin based dari pengalamannya saya pribadi, mungkin teman-teman di luar sana, saya tahu betul banyak sekali yang bergerak dalam senyap, ya kan, yang belum ke media atau apapun itu, dan yang masih mungkin saat ini masih ragu-ragu gitu, anak muda dan segala macam. Beranilah untuk memulai langkah kecil, jangan pernah menganggap hal itu kecil sebelum kamu sebelum kamu mengambil satu langkah gitu. Nah, ketika sudah mengambil satu langkah, jangan lupa untuk setia. Ya, saya paling suka setialah
dengan hal-hal perkara kecil itu. Oke, ini pas banget melengkapi statementnya Asti. Jadi setiap orang sekecil apapun memiliki peran di dunia, Iya. meskipun kecil itu tidak tergantikan. Betul. Thank you banget Asti. Thank you Ki. Sukses dan Gitulah. semoga nanti kita ketemu lagi di Gitu. Sumba ya. Yep. Thank you so much.